Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irhamni, Unit 1, semester 3, jurusan Hukum Keluarga Islam. Di sini saya ingin membahas tentang jarimah zina. Di zaman yang saat ini semakin maju, sudah dapat dilihat bahwa perbuatan zina semakin terang-terangan untuk dilakukan. Bahkan dalam hal ini, semakin banyak juga orang yang tidak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan salah satu perbuatan zina. Hal ini juga yang membuat pentingnya banyak orang untuk mengetahui pengertian daripada zina, jarimah zina, dan juga sebab-sebab yang dapat membawa mereka kepada perbuatan zina. Selanjutnya, pengertian zina menurut istilah. Zina menurut istilah adalah persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama dan hukum. Persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang macam-macam zina. Zina terbagi kepada 3. Yang pertama, zina muhsan. Zina muhsan adalah zina yang sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah bercampur dengan jalan yang sah. Atau zina bagi orang yang sudah menikah. Para ulama sepakat bahwa hukuman terhadap pezina muhsan adalah dirajam atau dengan dilempar batu sampai meninggal. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad, zina muhsan adalah pelaku zina antara laki-laki dan perempuan yang sudah pernah melakukan hubungan seksual dalam ikatan pernikahan yang sah. Zina yang kedua yaitu zina ghairu muhsan. Yang termasuk dengan zina ghairu muhsan adalah pelaku zina antara laki-laki dan perempuan yang masih perjaka atau belum ada ikatan pernikahan yang sah antara keduanya. Atau juga bisa disebut bahwa zina ghairu muhsan yaitu orang yang melakukan zina ghairu muhsan merupakan orang-orang yang belum menikah. Zina alaman merupakan zina yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Berikut macam-macam zina dan contohnya. Yang pertama adalah zina yang dilakukan dengan menggunakan panca indera seperti zina mata. Bisa menjadi zina ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan perasaan senang. Yang kedua yaitu zina hati, ketika memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang atau bahagia. Yang ketiga, zina ucapan, merupakan zina yang dilakukan dengan membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang. Yang keempat, zina tangan. Zina tangan merupakan zina yang dilakukan dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenis diikuti dengan perasaan senang dan bahagia. Yang terakhir yaitu zina luar, yaitu zina yang dilakukan antar lawan jenis yang bukan muhrim dengan melibatkan alat kelamin. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jarimah zina atau had zina. Pengertian had zina yaitu had secara bahasa berarti batasan atau larangan atau maksiat itu sendiri. Secara istilah, had diartikan sebagai sanksi yang ditetapkan kadarnya oleh syara bagi suatu tindakan kemaksiatan untuk mencegah pelanggaran pada kemaksiatan yang sama. Selanjutnya, syarat-syarat had zina. Yang pertama yaitu orang yang berzina itu adalah muslim dan berakal, laki-laki maupun perempuan. Syarat yang kedua, perbuatan zina itu dengan senang hati dan tidak ada perasaan benci. Poin yang ketiga, orang yang berzina itu mengakui perbuatannya, sedang ia berada dalam keadaan stabil, bukan gila. Atau dapat juga ditempuh melalui kesaksian 4 orang yang adil. Hal itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, yang artinya, dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, maka datangkanlah 4 orang di antara mereka untuk menjadi saksi. Surat An-Nisa ayat 15. Poin yang keempat yaitu terjadi kehamilan, tetapi tidak ada bukti konkret yang dapat dijadikan bagi si wanita tersebut untuk mempertahankan diri dari hukuman had zina. Pertahanan diri di sini dapat direalisasikan jika kehamilannya itu disebabkan oleh perkosaan atau sebab hubungan badan yang dilakukannya kesadaran diri atau pingsan. Poin yang kelima, tidak adanya pencabutan pengakuan oleh si pelaku zina.
Oke, selanjutnya saya akan membahas bentuk hukuman zina. Hukuman zina itu tergantung pada keadaan pelakunya, apakah dia ghairu muhsan ataupun dia muhsan. Menurut Imam Syafi'i, hukumannya adalah sebagai berikut. Hukuman untuk zina ghairu muhsan adalah dera 100 kali dan juga pengasingan selama 1 tahun. Bagi pezina muhsan, maka hukuman hadnya yaitu dirajam atau dilempari dengan batu dan tidak didera. Apabila orang kafir melakukan zina, kemudian dia masuk Islam, maka dia akan tetap dikenakan hukuman had, karena hukuman had tersebut tidak bisa gugur karena taubat. Seandainya hukuman had bisa digugurkan dengan taubat, maka akan memberi peluang kepada pelaku zina untuk menggugurkan hukuman had dari dirinya dengan mengaku bahwa ia bertaubat. Selanjutnya yaitu penetapan kejahatannya. Ada 3 cara penetapan kejahatan bahwa orang tersebut melakukan zina. Yang pertama yaitu dengan adanya saksi yang melihat bahwa mereka melakukan zina. Yang kedua dengan pengakuan dari si pezina tersebut. Yang ketiga adanya qarinah atau alat bukti. Hanya ini yang dapat saya jelaskan tentang jarimah zina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.